Assalamualaikum Pak Sugeng. Waalaikumsalam, Bu Endang. Mari Pak Sugeng, silakan duduk. Terima kasih, Bu Endang. Pak Sugeng, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu Endang. Bagaimana Oh, juga, Bu Endang? Alhamdulillah saya juga sehat, Pak. Nggih. Eh, Kalau begitu, oh iya, bagaimana Pak dengan perkembangan anak-anak didik panjenengan di kelas? Alhamdulillah, Bu Endang, anak-anak sangat antusias dalam pembelajarannya. Ngaten. Alhamdulillah Pak nggih. Eh, Pak Sugeng punya waktu ndak ke misalnya kalau kita ngobrol sebentar dengan saya? Bisa Pak? Sekarang, Bu, bisa? Iya Ya, nggak apa-apa, sekarang. Bu. Eh, Ya, Bu, silahkan. Nggih. Pak Sugeng sebelumnya saya mohon maaf nggih. Eh, Akhir-akhir ini saya lihat Pak Sugeng sepertinya kok agak gelisah. Seperti ada beban gitu yang Bapak pikirkan. Kalau tidak keberatan, mungkin Pak Sugeng bisa menceritakan apa yang menjadi beban pikiran Pak Sugeng saat ini. Ya, benar, Bu. Memang akhir-akhir ini saya sedang banyak pikiran. Dan Hmm. kalau boleh, saya ingin bercerita sama Bu Endang tentang kegelisahan saya. Oh gitu ya Pak ya. Oh dengan senang hati Pak pastinya saya akan mendengarkan cerita dari Bapak. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, mungkin saya mau bertanya dulu sama Pak Sugeng. Setelah kita ngobrol nanti, apa yang Pak Sugeng harapkan dari obrolan kita pada siang hari ini? Saya berharap bisa menyelesaikan semua tugas-tugas saya tepat waktu, Bu Endang. Oh, baiklah, kalau seperti itu, dengan senang hati saya akan mendengarkan cerita Pak Sugeng. Monggo Pak Sugeng ceritakan sama saya unek-unek apa yang ingin Bapak Ya, ceritakan, kegelisahan apa yang ingin terima Bapak kasih, Bu ceritakan. Endang. Ya, begini, Bu Endang. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah tentang bagaimana saya bisa membagi waktu sebaik mungkin ketika saya sebagai guru maupun pekerjaan saya di rumah, agar semua berjalan dengan baik, Bu. Jadi seperti itu. Baik Pak Sugeng, jadi pada intinya Bapak merasa kesulitan bagaimana membagi waktu terkait antara profesi Pak Sugeng sebagai pendidik di sekolah dan juga mungkin ada tugas tambahan yang harus Bapak selesaikan di sekolah dan juga untuk menyelesaikan pekerjaan Pak Sugeng di rumah. Sekarang ini saya di sekolah banyak sekali pekerjaan yang harus saya kerjakan. Selain tugas pokok saya sebagai guru untuk mengajar, ternyata banyak kegiatan yang harus saya kerjakan. Misalnya terkait tugas tambahan saya sebagai bendara BOS, yaitu input arkas yang harus segera mungkin untuk dilaksanakan. Padahal itu harus mengajar di kelas, itu kan membagi waktunya sulit. Kita sudah habis seharian mengajar di kelas. Kapan kita melakukan input arkas dan kapan menyelesaikan administrasi pembelajaran. Kalau kita pulang ke rumah, kita dihadapi dengan urusan keluarga dan kadang masih mengerjakan tugas sekolah yang belum selesai. Nah, saya ingin semua tugas dan pekerjaan saya bisa selesai tepat waktu dan tidak mengganggu aktivitas saya yang lain di rumah, Bu. Jadi akhir-akhir ini itu permasalahan yang Pak Sugeng khawatirkan. Jadi Pak Sugeng bingung bagaimana menyelesaikan tugas Pak Sugeng itu supaya nanti semuanya bisa selesai tepat pada waktunya. Ya,
Memang betul sekali apa yang Pak Sugeng ceritakan tadi, yang Pak Sugeng utarakan tadi. Memang memanage waktu itu merupakan sesuatu yang bisa dikatakan mudah, bisa juga dikatakan sulit, Pak nggih. Saya bisa merasakan apa yang Pak Sugeng rasakan saat ini karena saya juga pernah mengalami hal seperti itu. Saya pernah berada di posisi Bapak, jadi uh, susah atau bagaimana bisa membagi waktu antara tugas kita sebagai pendidik, sebagai guru, dan juga saya sebagai ibu rumah tangga. Nah, sekarang kalau permasalahannya Pak Sugeng tadi seperti itu, banyak pekerjaan tugas tambahan dari sekolah, mengikut arkas yang harus diselesaikan, padahal kalau di kelas kan kita harus mengajar, nggih Pak nggih. Betul, Bu. Sekarang kira-kira kalau masalahnya seperti itu, solusi apa yang mungkin Pak Sugeng bisa lakukan untuk bisa menyelesaikan atau setidaknya menghilangkan kekhawatiran yang Pak Sugeng rasakan saat akhir-akhir ini? Iya, Bu. Mungkin saya harus punya prioritas, Bu. Saya akan membuat skala prioritas mana pekerjaan yang harus saya dahulukan atau waktunya yang harus segera diselesaikan. Tapi yang paling utama adalah tugas saya sebagai pendidik, yaitu mengajar di kelas. Di sela-sela itu misal jam 12. Setelah anak pulang saya gunakan untuk mengerjakan administrasi sekolah dan input arkas. Dan juga yang paling penting adalah kerjasama yang baik dengan rekan guru. Kita bagi tugas jadi semua pekerjaan berjalan dengan baik. Ketika berada di rumah, kita harus mengurus keluarga dulu, dan jika ada waktu kita mengerjakan tugas sekolah yang belum terselesaikan, Bu. Iya, betul sekali apa yang Pak Sugeng rencanakan tadi dan saya sangat setuju. Itu menurut saya sudah uh, bagus sekali Pak Nggih. Jadi jenengan itu harus punya prioritas mana yang harus didahulukan. Uh, kita harus punya prioritas mana yang harus kita kerjakan dulu. Karena kalau kita tidak punya prioritas, maka justru nanti semua pekerjaan kita malah tidak bisa terselesaikan dengan baik. Rencana solusi yang Pak Sugeng sampaikan tadi itu sudah sangat tepat Pak, kalau menurut saya. Akan tetapi mungkin Pak dalam panjenengan mencari solusi tadi, mungkin ada beberapa hambatan, ada beberapa kendala yang mungkin juga menghalangi rencana Pak Sugeng yang Pak Sugeng utarakan tadi. Nah, kira-kira Pak Sugeng, kalau misalnya ada kendala, misalnya jenengan nanti terus ada tugas tambahan lagi yang harus jenengan selesaikan lagi, padahal yang sebelumnya belum selesai, kemudian masih ada lagi. Kira-kira rencana alternatif apa yang nanti Pak Sugeng akan lakukan? Cara saya mengantisipasi kalau ada tugas tambahan lagi, selain tugas yang saya kerjakan sekarang ini, yaitu dengan mengendalikan diri. Percaya bahwa semua yang saya kerjakan pasti akan selesai dan ada jalan keluarnya. Nah, kemudian komunikasi dengan keluarga terkait pekerjaan saya tetap mengerjakan agar keluarga bisa memahami pekerjaan yang saya lakukan, Bu. Iya, betul sekali Pak Nggih. Jadi harus ada komunikasi dan juga harus ada komitmen. Jenengan harus berkomunikasi baik itu dengan baik, baik itu dengan rekan kerja dan juga dengan keluarga. Jadi harus ada komitmen serta komunikasi yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, apa komitmen terhadap rencana yang akan Bapak laksanakan nanti?
Betul sekali, Bu. Komitmen saya terkait rencana itu, saya akan membuat jadwal kegiatan, Bu, yang harus saya lakukan untuk meningkatkan komunikasi dan kerjasama dengan keluarga serta rekan kerja, Bu. Ya, jadi betul sekali Pak Sugeng ya. Rencana yang Bapak buat tadi yaitu dengan membuat jadwal kegiatan. Jadi untuk hari ini apa yang ingin jenengan selesaikan terlebih dahulu, kemudian besok apalagi secara terjadwal. Jadi itu bagus sekali Pak. Kemudian juga meningkatkan komunikasi dan kerjasama baik dengan rekan kerja maupun keluarga dengan tujuan agar tidak ada miskomunikasi. Alhamdulillah permasalahan yang Pak Sugeng alami sekarang sudah ada solusinya. Dan Pak Sugeng bisa bertanggung jawab untuk mengetahui apa sebenarnya permasalahan yang membuat Pak Sugeng selama akhir-akhir ini menjadi uh, murung dan mungkin terlihat gelisah. Dan sekarang bagaimana umpan balik dari apa yang sudah Pak Sugeng alami ketika sudah membicarakan permasalahan ini, permasalahan yang Pak Sugeng alami ini dengan saya. Kira-kira bagaimana perasaan Pak Sugeng setelah Pak Sugeng menceritakan pada saya permasalahan Pak Sugeng akhir-akhir ini? Ya, Bu Endang, terima kasih. Saya merasa lega, Bu, sudah bisa menceritakan tentang permasalahan ini dan beban saya terasa lebih ringan karena sudah menemukan solusi dari permasalahan saya tadi, Bu Endang. Saya sangat berterima kasih, Bu Endang. Ya, sama-sama Pak Sugeng. Saya juga mengucapkan terima kasih pada Pak Sugeng karena Pak Sugeng sudah bersedia sharing dengan saya, berbagi cerita dengan saya. Dan alhamdulillah kita sudah bisa saling berbagi dan mencari solusi atas kekhawatiran Pak Sugeng akhir-akhir ini. Saya doakan semoga Pak Sugeng tetap bisa menjalankan semua aktivitas dan kewajiban Pak Sugeng, baik itu sebagai pendidik dengan segala macam tugas tambahannya maupun uh, pekerjaan Pak Sugeng di rumah. Semoga semua dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Terima kasih atas waktunya Pak Sugeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.